Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atsbaha nafsah hawaha wa tamanna 'ala Allah. Saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian sampai detik ini, berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih kepada nikmat keislaman kita, sehingga tatkala seorang mukmin melakukan perbuatan kebaikan, maka tentunya orang mukmin itu akan mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah semua manusia yang hidup di muka bumi ini beriman kepada Allah, maka salah satu nikmat yang besar yang Allah masih titipkan kepada kita sekalian, yaitu nikmat keislaman kita, sehingga tatkala seorang mukmin mengerjakan perbuatan baik, yaitu amal soleh, maka tentunya diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, man amila sholiha min zakari aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengerjakan perbuatan baik, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang lebih baik. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, kuberikan pahala lebih besar dari apa yang telah kita kerjakan itu. Maka ini spirit bagi kita sekalian untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan perbuatan kebaikan,
Karena setiap yang kita lakukan perbuatan baik, walaupun sekecil apapun perbuatan baik itu, akan mendapatkan pahala berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut wa tabi'in, serta ulama-ulama yang menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman nanti. Saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Selaku khatib, kami tak lupa pula untuk berwasiat kepada diri kami pribadi dan jamaah rahimakumullah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya takwa, yakni melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tentunya menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang mukmin dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengerjakan yang diperintahkan sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perbuatan ihsan, mengerjakan perbuatan baik, maka di samping orang-orang tersebut mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian akan diberikan yang namanya surga. Seperti yang diterangkan di dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Quran surah Al-Baqarah ayat 25 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa bassiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira bagi kaum muslimin. Siapakah kaum muslimin itu? Di antaranya sebagiannya alhamdulillah kita yang berada dalam masjid ini. Kemudian mereka mengerjakan perbuatan baik, mengerjakan perbuatan amal soleh. Apakah dia membaca Al-Quran, infak, sedekah, solat, dan lain sebagainya, maka itulah yang dimaksud dengan perbuatan amal soleh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kusediakan surga-surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai. Bahkan di dalam surah yang lain dipertegas dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 107, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kannat lahum jannatul firdaus nuzulah. Sungguh kata Allah, mereka yang beriman kepadaku, beragama Islam mereka, kemudian mereka mengerjakan perbuatan baik, perbuatan amal soleh, kata Allah Subhanahu wa taala, kusediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Dan inilah spirit penyemangat kita untuk keseharian kita, untuk selalu dan selalu berlomba-lomba dalam mengerjakan perbuatan baik, karena tentunya bahwa kita tidak mengetahui perbuatan baik apa yang menyelamatkan kita sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita bekerja di kantoran, ketika atasan kita berjanji kepada kita sekalian, bulan depan akan kunaikkan pangkatmu, bulan depan akan kulantik engkau jadi pejabat misalnya, tentu kita sebagai bawahan akan percaya, akan yakin bahwa bulan depan kita akan mendapatkan jabatan yang baru. Itu janji manusia, dan janji manusia itu bisa jadi meleset, bisa jadi salah, bisa jadi berubah. Tetapi yang berjanji ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan, kami ulangi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita sekalian untuk menjadi orang-orang cerdas. Siapakah orang-orang cerdas itu? Apakah orang-orang cerdas itu adalah mereka yang mendapatkan peringkat 1 di kelasnya? Apakah orang-orang cerdas itu ialah mereka yang mendapatkan jabatan tertinggi di kantornya? Apakah orang-orang cerdas itu ialah mereka yang pandai dalam berdagang? Ternyata bukan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang cerdas itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam
dalam hadis riwayat At-Tirmizi menyebutkan an Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atbaha nafsa hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dari Abu Ya'la yaitu Shaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang cerdas itu ialah orang yang selalu introspeksi dirinya dan selalu beramal untuk kehidupan setelah datangnya kematian. Dan orang lemah itu ialah mereka yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan mengharap kepada Allah, kecuali harapan itu harapan yang kosong. Dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada dua hal gambaran daripada manusia. Yang pertama adalah orang-orang cerdas. Siapakah orang-orang cerdas itu? Ternyata orang-orang cerdas itu ialah mereka yang selalu introspeksi dirinya dan selalu beramal untuk kehidupan sebelum datangnya kematian. Artinya orang-orang cerdas ini berpikir tentang urusan akhirat, bukan hanya urusan dunia, tetapi lebih utama visinya ialah urusan akhirat. Sehingga dengan mengejar urusan akhirat, insya Allah urusan dunia itu pasti akan tergenggam. Oleh sebab itu maka dalam keseharian orang-orang cerdas itu senantiasa akan melakukan perbuatan kebaikan, selalu beramal soleh. Kenapa? Karena dia yakin, seperti yang kami sudah bacakan di awal tadi, bahwa orang-orang cerdas itu ketika dia melakukan perbuatan baik, maka tentunya janji Allah Subhanahu wa taala, di samping dia mendapatkan pahala berkali lipat, bahkan kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga. Maka orang-orang cerdas tidak pernah khawatir, tidak pernah ragu ketika mereka melakukan perbuatan baik, karena mereka yakin tatkala mereka mengerjakan perbuatan baik, amal soleh, maka pasti mereka ada keyakinan dalam hatinya akan mendapatkan pahala dan tentunya akan mendambakan yang namanya surga, dan itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kita menjadi orang-orang yang lemah. Siapakah orang-orang lemah itu? Orang-orang lemah ialah mereka yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Apa yang dimaksud itu? Adalah mereka yang selalu mengikuti hawa nafsunya ini ialah mereka tidak pernah khawatir terhadap dosa yang telah mereka kerjakan semasa hidupnya. Mereka tidak pernah khawatir bahwa nanti semua yang dia kerjakan di muka bumi ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula, bahwa setiap anggota tubuh kita ini akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala orang ini, orang-orang yang beriman ini senantiasa menjadi orang cerdas, maka tentunya akan cenderung melakukan perbuatan baik sebagai bentuk ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang cerdas ini ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ada kecenderungan untuk terdorong dalam kesehariannya untuk melakukan perbuatan baik. Beda dengan orang-orang lemah, yang orang-orang lemah itu tidak pernah khawatir terhadap dosa yang telah mereka perbuat. Mereka tidak pernah beranggapan bahwa setiap perbuatan jahat, perbuatan buruknya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ada seorang laki-laki soleh yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala sangatlah lama? Padahal seorang laki-laki ini dikatakan oleh Allah adalah orang-orang soleh, dihisap sangat lama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena menganggap remeh perbuatan dosa yang kecil, yang mungkin saja dia perkirakan bahwa dosa yang dilakukan ini kecil, padahal itulah yang menyebabkan
dia mendapatkan hisab yang sangat lama oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan semasa hidupnya? Semasa hidupnya dia pernah diajak oleh kawan-kawannya, sahabatnya untuk pergi di suatu tempat untuk makan yang namanya itu, kalau sekarang itu gulai kambing. Ketika mereka pergi di suatu tempat, kemudian mereka makan seperti kita pada umumnya makan gulai kambing. Kemudian tatkala mereka selesai makan, kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing. Dalam perjalanannya, seorang laki-laki soleh ini merasa ada yang tidak nyaman di dalam mulutnya. Ada daging kambing tadi yang menempel di sela-sela giginya. Akhirnya dia memutuskan untuk singgah di depan rumah seseorang itu, kemudian mematahkan ranting itu, mengambil ranting itu, kemudian menusuk-nusuk giginya sehingga keluarlah daging yang melengket di sela-sela giginya. Tahukah kita jamaah rahimakumullah, yang menyebabkan seorang laki-laki soleh ini dihisab oleh Allah sangat lama adalah akibat mengambil ranting itu tanpa meminta izin kepada pemiliknya. Bagaimana dengan kita sekalian jamaah rahimakumullah? Mungkin semasa hidup kita pernah kita ambil yang bukan hak kita. Pernah kita mengambil punya orang lain. Sehingga itu berpotensi nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi dikatakan bahwa tadi itu termasuk orang-orang soleh. Dan kita ini belum tentu terkategori orang-orang soleh. Bagaimana dengan kita sekalian? Maka oleh sebab itu banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan istighfar itu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa yang telah kita kerjakan kemarin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga menambah kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahidan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini kami mengajak kepada diri kami pribadi dan jamaah rahimakumullah untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang difirmankannya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna istinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.